Yesus naik ke surga, sediakan tempat bagiku, bagimu dan kita semua yang percaya kepadanya. Yesus naik ke surga, sediakan tempat bagiku, bagimu dan kita semua yang percaya kepadanya. Terima kasih buat cintamu, jadikanku seperti biji matamu. Terima kasih kau jadikan aku berharga di matamu. Terima kasih buat cintamu, jadikanku seperti biji matamu. Terima kasih kau jadikan aku berharga di matamu, berharga di matamu, berharga di matamu.
Shalom, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, anak-anak yang pintar, anak-anak yang baik. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Selamat ya. Nah, apa sih maksudnya perayaan hari ini? Alkitab mengajar kepada kita bahwa Yesus adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Dia lahir di Betlehem, di kandang yang hina. Kita merayakannya pada hari Natal. Sesudah itu Alkitab mencatat Tuhan Yesus tambah hari, tambah besar, tambah baik, tambah taat kepada orang tuanya, tambah jadi berkat buat saudara-saudaranya dan banyak orang. Ya, dia melakukan bagiannya. Waktu dia berumur 30 tahun, dia memanggil murid-muridnya untuk mengikutinya, diajari apa yang harus dilakukan. Intinya tentang kerajaan Allah. Nah, pada Kamis 6 April yang lalu, kita memperingati Kamis malam Getsemani, di mana itu adalah perayaan malam terakhir Tuhan Yesus makan bersama murid-muridnya. Lalu Tuhan Yesus mencuci kaki muridnya, mengajari mereka, memberi contoh atau teladan bagaimana menjadi seorang pemimpin, bagaimana mengasihi. Sesudah itu Tuhan Yesus berpesan benar-benar kepada mereka apa yang akan mereka alami waktu Tuhan Yesus tidak ada lagi di antara mereka. Sesudah itu Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya ke Getsemani, di sebuah taman. Di sana Tuhan Yesus berdoa sungguh-sungguh dengan ratap tangis, dengan air mata dan keringat yang bercucur seperti darah. Ya, Tuhan tahu sebentar lagi waktunya disalib menebus dosa manusia sudah akan datang. Muridnya tidur, bukannya berdoa, tidur. Tuhan Yesus bangunin mereka, bangun. Kamu gak bisa ya doa jam saja supaya imanmu kuat, karena sebentar lagi akan ada banyak masalah. Tapi muridnya tidur. Nah, lalu tengah malam itu Yesus ditangkap dan dibawa ke rumah imam besar Kayafas. Di sana diapain? Disiksa, difitnah, dihianati oleh Petrus muridnya 3 kali dan ditinggalkan oleh murid-muridnya yang lain. Ya, Tuhan Yesus sudah tahu itu, sehingga dia siap menanggung semua masalah. Lalu pada hari Jumat 7 April yang lalu kita memperingati hari Jumat Agung. Yesus mati disalib demi menanggung dosa umat manusia. Setiap orang yang percaya kepadanya dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Alkitab berkata dosanya diampuni. Hubungannya dengan Tuhan yang sudah rusak diperbaiki, sehingga ada pertolongan, ada penyertaan Tuhan selama hidup di dunia yang sulit ini. Dan kalau nanti meninggal, akan pasti masuk ke dalam sorga, asal percaya, taat, dan setia. Di sorga tidak ada susah, tidak ada air mata, tidak ada lagi penyakit. Nah, lalu Minggu tanggal 9 April kita merayakan apa, nak? P-A-S-K-H, Paskah. Betul, hari peringatan kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan jelas bahwa Yesus bukan sekedar guru, bukan sekedar nabi, bukan sekedar orang baik. Dia adalah Tuhan. Dia berkuasa atas maut, dia berkuasa atas dosa, dia berkuasa atas segala-galanya. 1 Korintus 15 ayat 17 mencatat, jika Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah, percumalah kepercayaan iman kamu. Percuma kalau Yesus gak bangkit. Tapi Yesus bangkit. Puji Tuhan.
Haleluya. Ya. Nah, sesudah Yesus bangkit pada hari Paskah, apa yang dilakukan? Apa yang terjadi? Di Alkitab dicatat selama 40 hari itu Tuhan Yesus menampakkan dirinya. Anak-anak bisa baca di Yohanes 20 ya dan 21, kepada perempuan yang namanya Maria Magdalena. Dia murid Yesus yang setia. Lalu Yesus menampakkan diri kepada murid-murid laki-laki lainnya yang saat itu sedang stres, depresi, ketakutan. Lalu Yesus menampakkan diri kepada Thomas, muridnya yang tidak mau percaya sebelum menusukkan jarinya ke lubang bekas paku, ya. Lalu Yesus menampakkan dirinya juga kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Yesus tahu kebutuhan murid-muridnya. Yesus peduli kepada mereka. Asal mereka taat melakukan perintahnya, maka terjadilah mujizat. Nah, 40 hari Yesus menampakkan diri. Hari ini adalah hari ke-40 sesudah perayaan Paskah. Apa yang terjadi? Di dalam Kisah Para Rasul 11, Lukas 24 ayat 51, ya, Kisah Para Rasul 1 mulai ayat 9 dan seterusnya, diajar bahwa ketika Yesus sedang memberkati mereka, Lukas 24 ayat 51, Yesus terangkat ke surga. Jadi Yesus sedang memberkati loh, gak sedang marah-marah, gak sedang bilang, oh kamu penakut, oh kamu kurang iman, oh kamu nih gimana. Enggak, Yesus mengampuni dan memberkati. Yesus naik ke surga. Lalu murid-muridnya lihat nih, banyak murid, banyak saksi yang lihat. Mereka lihat terus ke atas. Lalu datanglah malaikat dan mengatakan, ayat 9 ya, hei orang-orang Galilea. Murid-murid Yesus itu kebanyakan nelayan dekat Danau Galilea. Mengapa kamu berdiri menatap ke langit terus? Bengong. Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama. Wow, mereka percaya apa yang dikatakan malaikat itu. Lalu mereka pulang dengan bergegas dan gembira. Ngapain? Mereka kembali ke loteng Yerusalem dan berdoa. Sebab mereka ingat pesan Tuhan. Mereka harus kembali berdoa sungguh-sungguh, meminta pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus itu apa sih? Roh Kudus itu adalah rohnya Tuhan Yesus yang akan memenuhi setiap hati orang yang percaya dan sungguh-sungguh meminta. Untuk apa? Untuk sanggup berkuasa melakukan firman Tuhan. Untuk sanggup percaya, berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus. Tidak menggantikan Tuhan Yesus karena apapun dan siapapun. Untuk bisa melakukan firman Tuhan, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi sesama. Melaksanakan perintah atau amanat agung. Pergi, beritakan Injil, ajar orang tentang firman Tuhan, baptis mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman. Jadi itu ya nak, pesan untuk peringatan kenaikan Tuhan Yesus. Satu, kita harus percaya bahwa Yesus itu Tuhan, Juru Selamat satu-satunya. Percaya dan terima, undang dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang kedua, minta Tuhan untuk kita bisa sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan dan mengasihi Tuhan dan sesama dengan sungguh-sungguh, supaya waktu Tuhan Yesus datang kembali, kita semua terangkat bersama Tuhan. Tidak ada yang tertinggal, karena yang terpanggil, yang terpilih, dan yang setia itu yang akan dijemput Tuhan. Dia akan datang kembali nak, seperti apa yang dikatakan oleh malaikat itu, tapi bukan sebagai bayi yang oek-oek, tetapi sebagai raja dan hakim. Oke nak, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus sudah memberikan kami Alkitab untuk kami belajar tentang firman-Mu. Kami tahu Tuhan Yesus naik ke sorga, menyediakan tempat bagi kami, berdoa bagi kami, agar kami percaya, taat, setia sampai akhir hidup kami. Dan Tuhan akan datang kembali sebagai Raja dan sebagai Hakim yang adil. Tuhan menjemput setiap orang yang percaya, taat, dan setia. Kami mau percaya, kami mau taat, kami mau setia.
Penuhi kami dengan Roh-Mu agar kami sanggup melakukan semua kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, mulai besok sampai hari Sabtu tanggal 27 Mei, kita akan ada doa setiap hari di online. Nanti akan dikirimkan di grup sekolah minggu jam 7 sampai jam 8 malam. Join ya, supaya kita semua menggebu-gebu semangat untuk melakukan kehendak Tuhan, diberi kemampuan untuk percaya dan taat. Nah, tanggal 28-nya kita akan merayakan hari Pentakosta, hari ke-50 perayaan pencurahan Roh Kudus. Alkitab bilang anak-anak kecil pun dapat dipenuhi Roh Kudus asal sungguh-sungguh percaya dan meminta. Oke, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.